Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dasar proses bisnis kelas D akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dalam proses bisnis. Baiklah, dari proses bisnis hasil diskusi kami mendapatkan bahwa dari pelanggan itu akan melaksanakan mengajukan pesanan. Lalu di bagian keuangannya, ia akan membuat faktur atau tagihannya, lalu melanjutkan dengan proses pembayarannya hingga menghasilkan dokumen transaksinya. Setelah pihak keuangan menghasilkan dokumen transaksi, selanjutnya si penjual akan menerima pesanan dari pelanggan. Lalu penjual memasukkan data pesanan ke sistem, lalu masuk ke kondisi memeriksa stok barang oleh gudang. Jika barang ada, langsung ke bawah mengkonfirmasi ketersediaan barang. Jika tidak, maka gudang akan menghubungi produksi, lalu produksi memesan bahan baku ke supplier. Setelah produksi memesan bahan baku supplier akan menerima pesanan tersebut. Lalu supplier mengirim pesanan kepada produksi dan produksi menerima bahan baku tersebut. Lalu produksi itu memproduksi barang hingga jadi. Jika barang itu sudah jadi, barang tersebut akan dikirim ke gudang. Nah, jika stok barang ada di gudang, maka selanjutnya mengkonfirmasi ketersediaan barang. Dan selanjutnya gudang menyiapkan barang di gudang. Dan selanjutnya gudang melakukan pengecekan kualitas. Kemudian penjual mengemas barang dan kemudian penjual mengatur jadwal pengiriman. Jadi setelah penjual mengatur jadwal pengiriman, kurir akan mengirim jadwal ke pelanggan. Lalu setelah itu mengirim email konfirmasi ke pelanggan apakah menerima barang dan layanan atau tidak. Jadi di sini ada kondisi jika ya akan turun ke bawah dan jika tidak akan ke samping. Kondisi berikutnya jika barang yang diterima pelanggan tidak sesuai. Pelanggan bisa menyampaikan keluhan ke petugas customer service. Petugas customer service kemudian akan menanggapi keluhan dan memeriksa barang yang dikembalikan. Lalu barang yang dikembalikan akan diganti dengan yang baru. Setelah proses penggantian barang selesai, petugas customer service akan melakukan follow up untuk memastikan pelanggan puas. Oke, baik, selanjutnya ketika pelanggan telah menerima barang dan layanan, maka akan terjadi dua opsi pilihan. Yang pertama itu ketika pelanggan puas terhadap pesanan, dan yang kedua jika pelanggan tidak puas terhadap pesanannya. Jika pelanggan puas terhadap pesanannya, maka pelanggan akan melakukan konfirmasi penerimaan barang tersebut. Nah, kemudian customer service akan melakukan follow up, yang dimana bertujuan untuk menjaga customer relationship dengan pelanggan tersebut supaya pelanggan-pelanggan tersebut tetap membeli barang-barang produk yang dijual oleh penjual tersebut.